saudara, ketemu lagi di dalam kasih Kristus. Kita bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Bahkan kebaikan Tuhan hari demi hari kita bisa nikmatin ya. Sampai hari ini inilah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu kita boleh bersyukur ya, bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Kebaikannya, kemurahannya ya, yang Tuhan berikan pada kita itu baik, dan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Saudara, pada pagi hari ini kita mau periksa nih ya, keadaan rohani kita sampai saat ini bagaimana ya. Kita baca di Keluaran 15 ayat 27. Di situ dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu, ya, di Mara dan di Elim. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan ini sering dikatakan sebagai gambaran perjalanan hidup kita orang percaya, ya. Seperti bangsa Israel yang harus melewati Mara, begitu juga dengan kita, ya. Kita juga sampai saat ini sedang berhadapan dengan hal-hal yang bisa jadi bikin pahit hati kita, ya, yang bikin kita jadi takut, khawatir, ya, membuat kita jadi bertanya-tanya, kenapa harus ada Mara, ya, kenapa harus ada Mara, ya. Karena di Keluaran 15 ayat 25 di situ Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Saudara, ayat 25 memberikan jawaban itu karena di sanalah Tuhan akan mengajarkan berbagai ketetapan dan peraturan-peraturannya, ya. Jawaban ini ditegaskan pula oleh Daud, saudara-saudara, yang menyatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, ya. Supaya kenapa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu, ya, di Mazmur 119 ayat 71 itu. Saudara, sejujurnya saat berhadapan dengan masalah, ya, kita biasanya ini lebih serius mencari Tuhan dibandingkan waktu kita nggak punya masalah, jalan kita lagi enak, hidup kita lagi enak, kita jadi biasa-biasa saja, ya. Tapi waktu kita punya masalah, kita punya persoalan, maka disitulah kita akan datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, dan bahkan juga berdoa pun sungguh-sungguh, ya. Kenapa? Supaya kejadian itu cepat berlalu, ya. Kenapa? Karena dengan cari Tuhan itu kita bisa mendapatkan jawaban, ya. Kita minta supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, ya. Sedangkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui persoalan hidup yang kita hadapin setiap hari. Untuk apa? Untuk mengajar kita, ya, supaya lebih mengenal Kristus, bahkan juga secara pribadi mengenal Dia, ya. Ini kisah menarik, ya, bahwa peristiwa di Mara dan Elim ini dicatat dalam satu perikop yang sama, saudara-saudara. Kenapa? Apakah kebetulan? Enggak kebetulan. Jadi menurut pemahaman saya hal ini bukanlah kebetulan, ya, melainkan memuat suatu janji Tuhan, ya, bahwa di balik Mara Tuhan menyediakan Elim. Amin. Nah, seperti apakah Elim itu? Di Elim itu ada 12 mata air, saudara-saudara, ya. 12 mata air, bahkan juga 70 pohon korma, saudara-saudara, ya, di ayat 27. Nah, Tuhan akan membiarkan, ya, Tuhan tidak akan membiarkan setiap kita terpuruk dalam keadaan kita terus-menerus di dalam kepahitan, ya, di dalam kesulitan. Tapi sebaliknya, Tuhan menuntun kita untuk meraih berkat yang Tuhan sudah sediakan. Amin, ya. Saudaraku, apakah saat ini mungkin saudara sedang berada di Mara, ya, menghadapi begitu kesulitan, begitu kepahitan, begitu berat masalah. Tapi marilah kuatkan dan teguhkan hatimu untuk terus berjalan bersama Yesus, ya. Tuhan Yesus pasti menyertai kita sebab Dia Allah Immanuel, ya. Tuhan akan menuntun kita untuk sampai maju menuju ke Elim, ya. Di tengah pengalaman pahit pun Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan, ya, untuk
mendatangkan apa? Mendatangkan berkat bagi kita anak-anaknya yang teguh imannya, bahkan juga yang tetap terus mau percaya pada Tuhan. Jangan marah seperti orang Israel. Tetap percaya. Ini hanya proses perjalanan hidup kita, pelajaran di dalam kehidupan kita, ya. Semuanya ini sampai nanti ada batas waktunya kok. Ada masa expirednya, ya. Selesai gitu loh, ya. Tapi kita nggak tahu kapan selesainya. Tapi yang pasti selesai, ya. Nah, kita harus yakin, percaya bahwa selesainya itu dalam waktunya Tuhan yang kita nggak tahu. Totonya besok, totonya minggu depan, totonya bulan depan, ya. Atau saat itu juga, kita nggak tahu. Tapi yang penting kalau kita percaya, benar-benar menaruh harap pada Tuhan, nah kita benar-benar melihat kuasa Tuhan dinyatakan, maka kita akan bernapas lega sampai ke elit, ya. Kayu pahit diganti dengan kayu manis, amin, ya. Nah, pada saat-saat seperti ini ya saudara, keadaan seperti ini banyak orang yang susah, untuk makan aja dia susah, ya. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Inilah saatnya kita mau untuk berbagi kasih, saudara-saudaraku. Kita mau menjadi berkat, ya. Di dalam kesulitan orang-orang, kita hidup lebih baik dari mereka. Karena itu lakukan hal-hal yang baik, ya, dengan segala kemurahan hati. Jangan pelit, saudara. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita nabur untuk kerajaan sorga. Mungkin selama ini saudara belum lakukan. Saudara bisa beli buah, jeruk, pisang yang lokal. Saudara bisa kirim kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan, ya, yang saudara lihat, ya, keadaan mereka lebih sulit dari kita. Bahkan juga anak-anak Tuhan, ya, yang kita lihat dalam keadaannya susah, mari kita bantu mereka, ya. Kita memberkati mereka, kita mau menjadi kepanjangan tangan mereka, ya, dalam keadaan seperti ini. Jangan bagikan berita-berita virus corona yang hanya membuat ketakutan, ya. Jangan dengar dan jangan nonton kalau semua itu membuat saudara juga menjadi takut, ya. Saudara bisa mati karena ketakutan, bukan karena virus. Karena itu hayo dengan sukacita jalankan hidup ini, ya, bukan dengan tertekan. Tapi lihat kuasa Tuhan dinyatakan kalau kita benar-benar, ya, persilakan Tuhan Yesus yang ambil alih semuanya. Dan Tuhan, pakailah hidup kami, pakailah hidupku Tuhan menjadi berkat. Lihat supaya sungguh kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan mata kita menjadi matanya Tuhan, hatinya Tuhan Yesus yang penuh dengan belas kasihan, supaya kemanapun kita pergi, dimanapun kita melihat, dimanapun kepada siapapun kita mendengar bahwa mereka dalam keadaan sulit, ayo lakukan bagian kita, ya, menjadi berkat. Sebisanya kita lakukan menjadi berkat, ya. Karena dengan kekuatan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan jadi alatnya di tengah-tengah krisis seperti ini. Bisa menjadi berkat bagi mereka. Mungkin gak bisa memberkati dengan hal-hal itu, kita juga bisa menjadi berkat, ya. Kita gak bisa berkhotbah, kita bisa mengirim firman-firman Tuhan kepada mereka yang menguatkan. Kita baca firman itu menjadi berkat bagi kita, kita kirim kepada mereka. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan itu gak pernah terlambat, ya. Pertolongan itu Tuhan tepat pada waktunya. Percayalah, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kita yang setia, lakukan perintah Tuhan dengan kasih, maka Yesus akan berkata, sabaslah hambaku yang setia, masuklah ke dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Saudara mau? Mari lakukan bagian kita dan lakukan dengan kasih, dengan segala kemurahan hati. Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.